teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran biologi kelas 11. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di dalam tubuh kita, terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Nah, organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi, di video kali ini, kita akan belajar sistem reproduksi pada manusia. Simak terus videonya ya. Nah, apa sih pengertian dari sistem reproduksi pada manusia? Sistem reproduksi manusia adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunannya. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Nah, teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin pria dan wanita memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, organ-organ pada sistem reproduksi pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria dibagi ke dalam dua bagian, yakni bagian eksternal yang terdiri dari yang pertama, penis, merupakan alat kelamin pada pria yang berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita ketika kopulasi atau berhubungan badan. Yang kedua, skrotum, merupakan kantung yang membungkus testis, epididymis, dan sebagai funiculus spermaticus, atau tali yang menggantung testis dan berisi pembuluh darah, saraf, serta saluran yang membawa sperma ke penis. Selanjutnya, yang ketiga ada testis. Testis ini merupakan organ berbentuk ovoid yang berjumlah 2 buah. Rata-rata, testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar dibandingkan dengan testis sebelah kanan. Letaknya di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albuginea. Memiliki berat kurang lebih 10-14 gram dengan panjang 4 cm dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Testis merupakan kelenjar eksokrin karena pada pria dewasa dapat menghasilkan spermatozoa, dan disebut juga dengan kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan genitalia eksternal, dan berfungsi tempat produksi sperma dan memproduksi androgen atau hormon seks. Testis memiliki hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria, yang kadarnya dikontrol oleh hormon luteinizing hormone atau LH dari kelenjar pituitari yang sekresinya dirangsang oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang dilepaskan dari hipotalamus dan dihambat oleh testosteron yang di sisi lain juga menghambat sekresi GnRH. Ketika konsentrasi hormon testosteron menurun, maka sekresi GnRH dan LH akan meningkat, begitupun sebaliknya, dan hormon yang mengontrol produksi sperma yakni follicle stimulating hormone atau FSH. Bagian internalnya terdiri dari yang pertama epididymis, merupakan organ melekat pada testis yang terbagi menjadi 3, yakni kaput epididymis atau kepala yang berfungsi menyimpan sperma, corpus epididymis atau tubuh yang berfungsi mematahkan sperma, dan cauda epididymis atau ekor yang berfungsi mematahkan sel sperma. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis, mematahkan sperma, mengangkut sperma, dan membantu mendorong sperma keluar saat proses ejakulasi. Lalu yang kedua ada vas deferens, merupakan saluran sperma yang panjangnya bisa mencapai 30-45 cm, beberapa bagiannya melingkar, namun ada juga yang lurus. Saluran ini merupakan saluran yang terbuat dari jaringan fibrosa dan jaringan otot atau fibra muskular, yang fungsinya untuk mengangkut sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Lalu yang ketiga ada vesicula seminalis, merupakan organ berbentuk kantong yang bergelembung-gelembung dan menghasilkan cairan seminal, berjumlah 2 buah kiri dan kanan yang menggantung di vesika urinaria atau kantung kemih. Apabila vesika urinaria penuh, maka posisinya akan vertikal, tetapi apabila kosong posisinya horizontal, dan fungsinya itu untuk memproduksi air mani dan mengeluarkan air mani. Selanjutnya, yang keempat ada ductus ejaculatorius, merupakan saluran yang menghubungkan kantung semen atau mani dengan uretra. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya, yang kelima ada glandula prostatica, merupakan organ yang terdiri dari kelenjar-kelenjar tubula alveolar terletak di dalam capum pelvis subperitoneal dorsal symphysis pubis dilalui uretra vas prostatica. Bagian-bagian dari glandula prostatica adalah apex, basic vescis lateralis, vescis anterior, dan vescis posterior. Glandula prostatica ini mempunyai 5 lobus yaitu anterior, posterior, medius, dan 2 lateral. Selanjutnya yang terakhir ada glandula bulbourethralis. Memiliki bentuk bulat dan jumlahnya 2 buah, letaknya di dalam otot sphincter uretra, eksternum pada diafragma urogenital, dorsal dari uretra vas membranaceae.
Spermatogenesis merupakan transformasi sel spermatogonium menjadi spermatozoa dalam jangka waktu tertentu di dalam tubulus seminiferus. Nah, tahapannya, yang pertama, sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, sehingga membentuk spermatosit primer. Yang kedua, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 sehingga membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Yang ketiga, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 sehingga membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Yang kedua, organ-organ pada sistem reproduksi wanita yang terdiri dari bagian luar atau genitalia eksternal. Pertama, mons pubis merupakan area jaringan lemak yang menonjol di atas tulang kemaluan. Fungsi utama mons pubis ini adalah untuk memberikan perlindungan pada tulang kemaluan serta melindungi organ genital dari tekanan atau trauma fisik. Selain itu, mons pubis juga akan ditumbuhi rambut selama masa pubertas sebagai bagian dari perubahan seksual sekunder. Rambut tersebut memiliki peran tambahan sebagai pelindung dari iritasi dan membantu mencegah infeksi pada area genital. Yang kedua adalah labia. Labia adalah bagian dari alat kelamin luar wanita yang terdiri dari labia mayora dan labia minora, yang fungsinya untuk pelindung organ reproduksi internal serta menyediakan kelembaban dan perlindungan terhadap bakteri dan benda asing lainnya. Labia mayora merupakan 2 lipatan kulit besar yang membungkus labia minora, melindungi vulva, klitoris, dan lubang uretra serta vagina dari bakteri dan trauma fisik. Yang kedua, labia minora berada tepat di dalam labia majora, mengelilingi pembukaan ke vagina, di mana labia minora merupakan lipatan kulit yang lebih tipis dan berfungsi melindungi klitoris serta mengurangi gesekan pada aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada klitoris, merupakan bagian dari anatomi genitalia wanita yang terletak di ujung atas vulva, tepat di persimpangan antara labia minora. Fungsi utama klitoris ini merupakan sebagai pusat rangsangan seksual pada perempuan, di mana saat terangsang klitoris membengkak akibat peningkatan aliran darah yang kemudian dapat menghasilkan sensasi ketika melakukan aktivitas seksual. Yang keempat ada vestibula, berbentuk cekungan kecil yang mengelilingi orifisium uretra eksternal dan orifisium vagina, serta memiliki kelenjar yang berperan dalam proses pelumasan, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran keluar urin melalui uretra dan juga sebagai tempat masuknya organ reproduksi pria saat berhubungan seksual. Selanjutnya yang kelima ada himen atau selaput darah. Nah, lapisan jaringan tipis yang terletak di bagian depan vagina tepat di bawah vulva. Fungsi utama himen ini adalah untuk penghalang yang membantu melindungi vagina dari infeksi pada masa bayi dan juga anak-anak. Selanjutnya mulut vagina berada di bagian luar sistem reproduksi wanita yang menghubungkan vagina dengan vulva. Fungsinya sebagai saluran untuk mengeluarkan menstruasi dan bayi selama proses persalinan. Lalu yang ketujuh ada lubang uretra, terletak di bagian depan mulut vagina dan berfungsi sebagai saluran untuk urin keluar dari tubuh. Struktur ini dilapisi dengan jaringan yang sensitif dan memiliki kelenjar yang membantu menjaga kelembaban, sehingga berperan penting dalam kesehatan saluran kemih dan reproduksi. Genitalia internal terdiri dari yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran berotot dan elastis yang terletak di antara vulva dan serviks. Fungsi vagina meliputi sebagai saluran untuk menstruasi, tempat masuknya sperma, dan saluran lahir saat melahirkan. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Serviks ini merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan kehamilan dengan berperan sebagai penghalang terhadap infeksi serta mengatur aliran menstruasi. Serviks juga berperan dalam proses menstruasi dengan membuka jalan bagi darah menstruasi untuk keluar dari rahim. Yang ketiga ada myometrium, adalah lapisan otot yang terletak di tengah dinding rahim dan merupakan lapisan utama yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Myometrium ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan janin dengan memberikan ruang yang cukup dan mempertahankan tonus otot yang sesuai. Yang keempat ada endometrium, merupakan lapisan dalam rahim yang melapisi rongga uterus. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat implantasi embrio jika terjadi pembuahan dan berperan penting dalam regulasi siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi. Yang kelima ada uterus atau rahim, merupakan organ berongga berbentuk buah pir
terbalik yang terletak di rongga pelvis di antara kandung kemih dan rektum. Uterus terdiri dari lapisan utama yaitu perimetrium atau lapisan luar, miometrium atau lapisan tengah, dan endometrium atau lapisan dalam. Uterus ataupun rahim memiliki fungsi untuk menampung dan melindungi embrio selama kehamilan serta berkontraksi untuk membantu proses persalinan. Uterus juga berperan dalam siklus menstruasi, memproduksi hormon, dan mengatur lapisan endometrium. Rahim memiliki peran yang sangat penting untuk kesuburan dan kesehatan reproduksi, sebab gangguan pada rahim dapat mempengaruhi kemampuan untuk hamil dan melahirkan. Selanjutnya yang keenam ada fundus uterus, merupakan bagian atas rahim yang melengkung di atas rongga rahim dan di atas saluran tuba Fallopi. Fundus uterus ini menyediakan ruang untuk pertumbuhan janin selama kehamilan dan berkontraksi selama persalinan. Berperan juga dalam mendeteksi masalah seperti kehamilan ektopik jika terjadi di luar rahim. Yang ketujuh ada tuba Fallopi, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, terletak di sisi kanan dan di kiri rahim. Tuba Fallopi ini merupakan tempat fertilisasi sel telur serta transportasi sel telur menuju rahim setelah ovulasi. Yang kedelapan ada ovarium. Ovarium ini adalah organ berbentuk almond yang terletak di sisi kanan dan di kiri rahim. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan hormon reproduksi, termasuk estrogen dan progesteron. Ovarium terdiri dari korteks yang mengandung folikel, medula yang berisi jaringan ikat, dan pembuluh darah. Selama siklus menstruasi, satu folikel berkembang dan melepaskan sel telur melalui proses ovulasi, biasanya sekitar pertengahan siklus. Ovarium juga berperan penting dalam pengaturan siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi secara keseluruhan dan mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder dan regulasi hormonal dalam tubuh. Lalu terakhir ada fimbre, adalah struktur berbentuk jari yang terletak di ujung tuba Fallopi dan dekat dengan ovarium. Nah, gerakan silia pada fimbre itu sangat penting dalam proses fertilisasi karena dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Oogenesis adalah proses biologis yang menghasilkan sel telur atau ovum yang terjadi pada organ ovarium, di mana proses ini dimulai sejak masa janin dan berlanjut hingga menopause. Pembentukan sel telur atau ovum melewati beberapa tahapan. Yang pertama, pembentukan oogonia atau embrionik. Pada tahap awal kehamilan, minggu ke-6, oogonia atau sel induk telur mulai terbentuk dalam ovarium janin perempuan. Oogonia melalui pembelahan mitosis untuk memperbanyak jumlahnya, kemudian oogonia akan memasuki tahap meiosis dan berhenti pada tahap profase 1. Oosit primer yang terbentuk pada tahap ini akan tetap terhenti dalam profase 1 sampai perempuan tersebut mencapai masa pubertas. Yang kedua, pematangan oosit primer atau meiosis 1 pada masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit primer yang ada di ovarium mulai mengalami pematangan. Setiap bulan, beberapa oosit primer memasuki tahap meiosis 1. Pembelahan ini menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Namun, oosit sekunder yang dihasilkan akan terhenti dalam metafase 2 yang ada pada meiosis 2 saat pembuahan terjadi. Yang ketiga ada ovulasi. Pada kurun waktu 1 bulan, folikel yang berisi oosit sekunder akan berkembang dan matang. Ketika folikel mencapai tahap matang, folikel akan pecah dalam proses yang disebut ovulasi yang akan melepaskan oosit sekunder ke dalam tuba Fallopi. Pada tahap ini, oosit sekunder masih berada dalam metafase 2 dan akan tetap berada di tahap tersebut hingga dibuahi oleh sperma. Yang keempat, penyelesaian meiosis 2. Pada tahapan ini, apabila oosit sekunder dibuahi oleh sperma, maka oosit sekunder akan menyelesaikan pembelahan meiosis 2. Proses ini menghasilkan ovum yang matang dan siap untuk bergabung dengan sperma untuk membentuk zigot. Pembelahan ini juga menghasilkan badan polar kedua yang biasanya tidak berfungsi. Namun, apabila oosit sekunder tidak dibuahi dalam waktu 12 hingga 24 jam, maka oosit akan didegenerasi dan diserap oleh tubuh atau dikeluarkan saat menstruasi. Nah, apa saja sih struktur sperma dan juga ovum? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung, leher, dan ekor. Kepala mengandung nukleus yang dilindungi oleh akrosom.
Akrosom berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala juga terdapat sentriol. Pada bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi memiliki tubuh yang dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata, lapisan dalam disebut zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan juga nukleus. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilizin. Ya, fungsinya untuk mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotaksis positif, dan mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Sampai di sini teman-teman dapat memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Pada bagian nomor 2 berlangsung proses. Ya, jawaban yang benar adalah B. Nomor 2 adalah epididymis yang berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sementara sperma yang akan disalurkan melalui vas deferens. Soal yang kedua. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita di samping. Nama dan fungsi organ dari bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah Ya, jawabannya adalah A. Nomor 2 adalah organ ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya soal nomor 3. Bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut adalah Ya, jawaban yang benar adalah A. Oogonium, oosit primer, oosit sekunder, badan volar 2, dan nomor 5 adalah ootid. 4. Perhatikan irisan tubulus seminiferus berikut. Sel-sel yang bersifat haploid ditunjukkan oleh angka. Ya, jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5 merupakan sel-sel yang bersifat haploid. Baik, itu merupakan materi sistem reproduksi pada manusia. Sekian dan terima kasih.